Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas kronologi warga Bekasi yang dianiaya hingga meregang nyawa nih guys, di Kamboja. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari korban dan juga awal dia kerja di Kamboja ini guys. Korbannya bernama Ikhwan Sahab, berumur 28 tahun, warga Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dan orang yang pertama kali menyebarkan berita ini adalah sang adik ya guys, yang bernama Subiantoro, berumur 23 tahun. Lalu pasti timbul di antara kita kan bagaimana kronologi awal dia itu bisa bekerja di Kamboja. Ikhwan berangkat ke Kamboja pada awal bulan Februari 2024. Mulanya dia mengaku kepada keluarga masuk perusahaan resmi nih guys. Jadi si Ikhwan ini bilang ke orang tuanya, mengaku dipindahkan gitu loh guys, dari perusahaan Indonesia ke perusahaan Kamboja gitu. Dimutasi lah kayak gitu loh guys. Namun kenyataannya setelah dia sampai di Kamboja, dia itu dinyatakan sebagai admin itulah ya guys ya, admin seperti yang ada di samping kanan gua nih. Gua nggak bisa sebutin, takut kena teguran nih guys dari pihak YouTube. Dengan gaji 30 sampai 40 juta per bulan. Tetapi itu hanyalah sebuah sebuah kebohongan gitu loh guys. Nyatanya dia bekerja di perusahaan scamming. Jadi perusahaan scamming itu perusahaan yang jadi perusahaan abal-abal gitu loh geng, atau perusahaan penipuan lah ya. Tapi ternyata korban ini dipekerjakan di perusahaan scamming. Sekarang kita lanjut ke kronologi yang diterima oleh korban. Pada saat itu korban nggak mencapai target guys, nggak mencapai omset yang telah ditentukan perusahaannya lah. Nah otomatis perusahaan ini marah gitu kan, marah, dan juga mereka akhirnya korban dengan cara brutal. Korban disiksa dengan cara seperti yang ada di samping kanan gue nih guys. Nah, itu, dan dia dipukuli juga guys, dipukuli pokoknya sampai babak belur lah. Dan di situ pun yang memukulinya itu enggak hanya warga negara Kamboja doang, enggak guys. Ada warga Cina, warga Indonesia juga ada. Dan pastinya mereka pun melakukan hal seperti itu di bawah ancaman juga lah. Karena mereka pun bukan atasannya gitu loh geng. Mereka hanya para senior lah, para senior atau para leader gitu kan, leader yang diperintahkan juga gitu kan oleh atasannya gitu loh. Jadi sama-sama orang yang diancam gitu loh. Ya, setelah babak belur dengan kondisi yang koma dan juga banyak luka, Ikhwan pun dibuang ya guys, dibuang di jalanan Kamboja. Pada saat itu ada polisi yang menemukannya, dan polisi yang menemukannya mengira bahwa Ikhwan adalah korban kecelakaan. Kemudian polisi setempat pun membawa Ikhwan ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit selama 2 hari dia itu koma guys, karena lukanya sangat banyak dan juga sangat parah. Setelah siuman, dia pun menelpon keluarganya yang ada di Indonesia nih. Yang dia telepon pada saat itu adalah adiknya guys, yang bernama Subiantoro. Pada saat itu Subiantoro menanyakan mengapa dia itu bisa masuk ke rumah sakit. Jadi pada saat itu Ikhwan itu hanya mengingat ini geng, hanya mengingat ketika dia dipukuli. Setelah itu dia udah nggak ingat gitu loh, karena kan dia koma tuh 2 hari itu. Jadi dia nggak tahu ketika dia itu posisi dibuang, terus juga ketika dia diantar oleh polisi gitu kan dari jalan ke rumah sakit, dia nggak tahu karena dia nggak sadar geng. Setelah itu beberapa hari kemudian kabar duka pun sampai ya di keluarga Ikhwan, karena Ikhwan akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Ikhwan meninggal setelah beberapa hari dia melakukan video call tadi gengs. Artinya ketika dia siuman itu dia nggak benar-benar sembuh gitu kan. Mungkin ada beberapa organ dalamnya yang luka parah gitu kan, tapi nggak diurusi secara maksimal lah. Karena kan dia juga di rumah sakit sana ya nggak, mungkin penanganannya nggak maksimal kan, kita kan nggak tahu. Intinya dia tuh udah meninggal. Keluarga pun mendapat kabar dari KBRI yang ada di Kamboja sana, dan pada saat itu pihak KBRI pun menawarkan ya guys, jenazahnya itu akan dikuburkan di Indonesia atau dikuburkan di Kamboja sana. Sebenarnya kedua orang tua Ikhwan ini ingin guys agar jasad si Ikhwan ini dikuburkan di Indonesia, tetapi karena biayanya sangat mahal untuk mengantarkan jenazah Ikhwan tersebut, akhirnya diputuskan jenazah Ikhwan dikuburkan di Kamboja guys. Dan pada saat itu
beberapa media menanyakan langsung kepada adik korban nih guys, yang bernama Subiantoro, mengenai kematian Ikhwan ini atau sang kakak. Dan pada saat itu Subiantoro pun menjawab seperti yang gue jelaskan di awal video ini guys. Dia itu dipekerjakan di sana, terus juga karena nggak sesuai target dan nggak sesuai omset, akhirnya dia dipukuli gitu loh guys, pokoknya disiksa lah gitu loh guys, disiksa. Setelah itu dia dibawa oleh polisi ke rumah sakit. Akhirnya beberapa hari kemudian dia meregang nyawa guys. Dalam kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran nih. Kita jangan gampang tergiur guys. Jangan gampang tergiur oleh tawaran apapun, terutama tawaran untuk ke negara Kamboja. Dan for your info nih guys, ada negara-negara lain yang bekerja sama juga nih dengan negara Kamboja. Beberapa diantaranya adalah negara Myanmar, negara Thailand. Jadi misalkan lu ditawar, ada yang nawarin nih, atau ada yang mengiming-imingi lah ya, ada yang mengiming-imingi untuk pergi ke Thailand, ke Myanmar atau ke Kamboja nih, dengan gaji berapapun dan dengan pekerjaan apapun, lu jangan mau guys, karena udah banyak kejadian-kejadian yang seperti ini nih. Salah satunya adalah Ikhwan ini guys. Jadi bisa disimpulkan dia adalah korban penipuan ya. Korban penipuan, setelah itu dia berakhir di rumah sakit gitu. Dan lebih parahnya lagi dia udah meregang nyawa. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas seorang warga Bekasi yang bekerja di Kamboja. Kemudian dia itu mendapat penyiksaan guys, mendapat dan pulang tinggal nama guys. Bagaimana kronologinya dan apa yang dia terima dari Kamboja. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari korbannya nih guys. Korbannya bernama Ikhwan Sahab, berumur 28 tahun, warga Bekasi, Jawa Barat.